Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gumintang Ratna Ramadan STP MSI, dosen jurusan Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Video ini bertujuan untuk menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan. Penjelasan dalam video ini akan terbagi menjadi 3 poin utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa di semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS untuk teori. Manajemen mutu dan keamanan pangan mempelajari prinsip-prinsip, standar, serta sistem yang digunakan dalam menjamin mutu dan keamanan pangan di seluruh rantai pasok. Selain itu, dibahas juga aspek higien dan sanitasi pada institusi penyelenggaraan makanan, termasuk pengelolaan air, limbah, dan keselamatan kerja. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah antara lain mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip manajemen mutu. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan pangan dengan benar dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu menjelaskan persyaratan pelaksanaan higien dan sanitasi pada berbagai institusi penyelenggaraan makanan secara mendalam. 4. Mampu memahami prinsip dan teori dasar GMP, SSOP, HACCP untuk peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Terdapat 16 tatap muka pada mata kuliah ini dengan materi yang dibahas sebagai berikut. Perkuliahan pertama, overview mata kuliah dan kontrak perkuliahan. Kedua, konsep dan standar mutu pangan. Tatap muka ketiga, keamanan pangan dan bahan tambahan pangan. Keempat, bahaya mikrobiologi pada pangan. Kelima, foodborne disease. Keenam, persyaratan higien dan sanitasi pada institusi penyelenggaraan makanan. Kemudian, kualitas air dan pengelolaan limbah dalam penyelenggaraan makanan. Selanjutnya, ujian tengah semester. Kemudian tatap muka ke-9, keselamatan kerja dalam penyelenggaraan makanan. Ke-10, regulasi jaminan produk halal. Ke-11, hazard assessment. Selanjutnya GMP dan SSOP. Tatap muka ke-13, HACCP. Ke-14, PRP. Ke-15, ISO 22000 dan rantai pasok. Dan yang terakhir, ujian akhir semester. Referensi dan bahan kajian yang digunakan pada mata kuliah ini berupa buku ajar, buku referensi, dan hasil kajian atau penelitian terbaru terkait manajemen mutu dan keamanan pangan. Berikut beberapa referensi yang digunakan pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran menggunakan sistem sinkronus dengan metode perkuliahan pembelajaran tatap muka, serta dikombinasikan dengan sistem asinkronus menggunakan e-learning management system unsut atau yang disebut LDIRU. Mata kuliah ini menerapkan metode pembelajaran project based learning, di mana dosen memberikan penugasan secara berkelompok kepada mahasiswa, lalu mahasiswa akan menerapkan pembelajaran mandiri dalam bentuk pembelajaran di lapang, diskusi kelompok untuk menyelesaikan penugasan dalam proyek tersebut. Dalam metode perkuliahan, saya selalu mengutamakan dan menjaga interaksi dengan mahasiswa, terutama saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Dalam perkuliahan, saya secara aktif menanyakan feedback dari mahasiswa di tengah dan di akhir perkuliahan, apakah mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dan memahami materi yang saya berikan. Kemudian, saya secara aktif menanyakan apakah mahasiswa memiliki pertanyaan di setiap akhir perkuliahan. Selanjutnya, untuk poin assessment, penilaian yang saya berikan sebagai dasar ketercapaian capaian pembelajaran
terdiri dari beberapa komponen penilaian, di antaranya penilaian ujian tengah semester, ujian akhir semester, kuis, dan project based learning. Penilaian project based learning memiliki komposisi terbesar yaitu 50% dari total penilaian. Project based learning atau PJBL terdiri dari peer assessment, penyusunan makalah diskusi, pembuatan slide presentasi, dan penampilan presentasi dari mahasiswa. Selanjutnya, UTS dan UAS mencakup masing-masing 20% komponen penilaian dan kuis mencakup 10% penilaian. Komponen penilaian ini telah disepakati bersama oleh dosen dan mahasiswa di pertemuan pertama perkuliahan. Penilaian bersifat adil, objektif, dan terbuka berdasarkan rubrik penilaian yang sudah disampaikan kepada mahasiswa. Rubrik penilaian, LKM, serta RPS mata kuliah dapat diakses oleh mahasiswa di LMS Unsud atau LDIRU. Kesimpulan dari penjelasan pada mata kuliah Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan ini adalah yang pertama, pada poin delivery, perkuliahan menggunakan sistem tatap muka dan menerapkan metode pembelajaran project based learning. Kemudian, pada poin interaction, perkuliahan berlangsung interaktif dengan mahasiswa mendapat kesempatan untuk bertanya kepada dosen maupun menanggapi hasil diskusi yang dipaparkan oleh rekan dari kelompok lain. Pada poin assessment, penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan adil berdasarkan rubrik penilaian yang dapat diakses oleh mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memutarkan video perkuliahan mata kuliah Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan pada tatap muka kedua, yaitu tentang konsep dan standar mutu pangan. Kita mulai untuk perkuliahan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat semua teman-teman? Sehat, Ibu. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya, tentang kita hari ini belajar terkait konsep dan standar mutu pangan. Ya, apa yang akan kita pelajari di sini? Jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya bahwa diharapkan mahasiswa ini nanti mampu menjelaskan prinsip-prinsip manajemen itu, kemudian subjek PMK-nya mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan standar mutu. Kemudian bahan kajian yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan setelah perkuliahan ini dapat memahami definisi mutu pangan, kemudian juga dapat memahami apa itu unsur-unsur mutu, kemudian memahami program pengendalian mutu pangan. Oke, mungkin kita review dulu ya. Kalian mungkin sering dengar pangan yang aman ya, pangan yang dikonsumsi oleh manusia itu harus aman, harus bermutu, harus menyehatkan, harus beragam dan sesuai keyakinan. Kalian sudah bisa membedakan apa itu bermutu, kemudian apa itu aman, menyehatkan, kemudian beragam sesuai keyakinan. Ada yang bisa menjawab? Ada yang menjawab? Jadi antara mutu dan aman itu dua hal yang berbeda. Silakan. Ibu mungkin izin menjawab ya, kalau misalkan keamanan pangan itu kan prasyarat untuk mutu pangan yang baik. Sedangkan kalau misalkan produk pangan yang tidak aman itu meskipun memiliki kualitas yang baik itu nggak bisa dianggap bermutu tinggi karena kan dapat menimbulkan resiko kesehatan gitu bagi konsumen. Jadi keamanan pangan itu merupakan fondasi seluruh sistem mutu pangan, Ibu. Oke, ya. Baik. Jadi ada yang bisa menyimpulkan pangan yang bermutu itu pangan yang seperti apa? Ya, silakan. Mungkin izin jawab Ibu, kalau misalkan menurut saya pangan yang bermutu itu adalah satu pangan yang dikatakan memang dia itu dari segi proses kemudian sampai distribusinya itu dia sudah teruji aman dan juga dia sudah dipastikan memiliki kandungan gizi yang juga terjamin gitu. Bermutu itu pangan yang berkualitas ya dan bermutu ya, yang
indera kita ya, secara sensori ya, baik dari warnanya, teksturnya, rasanya, aromanya ya. Kalau pangan yang aman, apa itu pangan yang aman? Kalau menurut saya, pangan yang aman itu yang bebas dari segala jenis kontaminasi, Ibu. Baik yang kontaminasi fisik seperti misalkan kuku atau dari alat-alat yang digunakan. Terus ada juga kontaminasi biologi dari segi kayak hewan-hewan seperti hewan pengerat atau hewan peliharaan. Terus ada juga yang kimia dari segi kayak bahan kimia yang digunakan dan juga mungkin bahan kimia yang digunakan selama memproses pangan tersebut. Ya. Jadi pangan yang aman itu adalah pangan yang bebas dari segala kontaminasi yang saya sebutkan itu. Betul. Ya, jadi pangan yang aman itu bebas dari kontaminan atau zero risk ya, benar-benar tidak ada resikonya. Resikonya bisa secara fisik, bisa secara kimia, dan bisa secara mikrobiologi. Ya, nanti kita akan belajar di belakang terkait fisik, kimia, biologi itu seperti apa. Ya, kalau menyehatkan, kalian tahu bahwa pangan itu memiliki gizi ya, yang diperlukan untuk memelihara kesehatan kita, kemudian beragam. Ada yang tahu kenapa kita harus makan makanan beragam? Ya, materi kuliah semester awal. Kenapa? Beragam? Yang mau jawab? Ya, silakan. Saya karena dalam satu bahan makanan itu tidak bisa mengandung seluruh kebutuhan zat gizi yang diperlukan tubuh kita. Jadi kita perlu makan makanan yang beragam supaya semua zat gizi yang kita perlukan dapat tercukupi. Betul ya, betul. Karena tidak ada satu jenis pangan yang lengkap dengan gizinya ya, kecuali nasi ya, seperti itu ya. Jadi kenapa kita harus makan makanan yang beragam untuk saling melengkapi kebutuhan kita, nah, sesuai keyakinan yaitu halal dan thayyib ya. Nah, ini kemudian kita belajar terkait definisi mutu ya. Kalian tadi sudah paham bahwa mutu itu merupakan suatu produk ya, dikatakan bermutu apabila masih bisa diterima secara sensori ya, secara indera kita itu bermutu ya. Nah, mutu itu diartikan sebagai keseluruhan gambaran dan karakteristik suatu produk yang berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan konsumen ya. Jadi pasti setiap konsumen itu ingin mengkonsumsi pangan yang bermutu ya. Nah, maka dari itu kenapa perusahaan itu selalu membuat pangan-pangan itu sesuai dengan kebutuhan konsumen ya, karena ibaratnya kita konsumen, misalnya beli roti kaleng ya, rotinya penyok aja kita kan pasti kalengnya sudah penyok, jadi kita nggak jadi beli gitu. Atau membeli makanan sarden ya, sarden dikalengkan, ternyata sardennya sudah menggunung. Atau membeli susu yang tetrapack, susu tetrapacknya sudah rusak, kemasannya penyok ya, pasti kita juga tidak akan membeli atau bahkan takut yang mengonsumsi produk itu, karena kita berpikir oh produk itu jangan-jangan sudah rusak di dalamnya, karena dari kemasannya saja sudah tidak sempurna bentuknya, sehingga kenapa konsumen itu ingin membeli atau mengonsumsi makanan-makanan yang bermutu. Jadi mutu itu merupakan gabungan dari sejumlah atribut yang dimiliki oleh bahan atau produk pangan yang dapat dinilai secara organoleptik. Ya. Kemudian unsur mutu. Ya. Jadi unsur mutu itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Unsur mutu secara objektif atau subjektif. Ya, secara objektif itu yang termasuk objektif itu seperti mutu fisik, kimiawi atau gizi serta mikrobiologi. Kenapa disebut objektif? Ya, karena memang penilaiannya itu menggunakan alat ya, beda dengan yang organoleptik yang dia itu sifatnya subjektif. Ya, karena tergantung masing-masing yang menurut kalian ini makanan kok kayaknya baunya sudah basi, tapi menurut si B belum basi. Nah, jadi bisa berbeda-beda, sifatnya subjektif. Sedangkan kalau mutu yang seperti sifat fisik, yang misalnya kalian membuat produk ya, formula netral ya, kemudian dilihat
viskositasnya, kekentalannya menggunakan viskometer, itu namanya sedang melakukan penilaian unsur mutu secara fisik. Kemudian kalau secara kimia itu seperti misalnya kita membuat produk pangan, kemudian dianalisis ya, apakah bisa dianalisis zat gizinya atau mungkin kadar airnya, kemudian kandungan karbohidratnya, proteinnya, yaitu jadi sifatnya objektif karena memang dilakukan di dalam laboratorium menggunakan alat. Juga mikrobiologi itu pasti menggunakan alat sehingga sifatnya itu objektif. Kita masuk ke unsur mutu fisik ya. Unsur mutu fisik itu contohnya yang umum diuji pada produk pangan itu jadi ada sifat morfologi, kemudian spektral atau thermal, kemudian sifat reologi. Nah itu misalnya morfologi itu dilihat ya, spektral itu menggunakan spektrofotometer, kemudian sifat reologi kayak tarik, kayak tekan, itu unsur-unsur mutu fisik yang biasa dilakukan pada produk pangan. Kemudian unsur mutu kimia dan gizi ya, jadi bisa kita melihat dari segi komponen makro dan juga komponen mikronya. Jadi misalnya kalau makro kita melihat kandungan karbohidrat, lemak, protein dari suatu bahan pangan tersebut ya. Jadi ibaratnya kalian besok kalau penelitian ya membuat suatu produk ya, tapi produk itu nggak dilakukan analisis mutunya ya. Percuma ya kalian membuat produk itu tapi ibaratnya tidak mengetahui mutunya secara subjektif maupun objektif. Nah, jadi sehingga perlu ya kalian membuat suatu produk penelitian, kalian uji mutunya baik secara makro maupun mikro, ataupun mau melihat apakah produk yang saya buat itu mengandung antioksidan tinggi atau mengandung zat kimia aktif yang tinggi, misalnya menggunakan kunyit atau menggunakan jahe ya, itu apakah memang produk ini setelah melalui berbagai proses pengolahan itu apakah memang ginjerol pada jahe ini masih tinggi, kandungan antioksidan pada produk yang saya buat apakah masih tinggi. Jadi harus dilakukan pengujian mutu secara kimia maupun gizi. Kemudian bisa juga kalian melihat menilai mutu gizi dari pemanisnya atau stabilizer dan lain-lain. Kemudian program kelayakan dasar yang perlu disusun oleh perusahaan. Ya, jadi perusahaan itu pasti ya harus melakukan GMP dan SSOP. Ya, GMP itu singkatan dari Good Manufacturing Practice ya, atau cara pembuatan produksi makanan yang baik. Ya, itu dari lantainya harus gimana, posisi dapurnya, layoutnya seperti apa, itu ada semuanya dalam GMP. Dan satu lagi standar sanitation operation prosedur ya, standar sanitasinya ya, untuk limbahnya harus dibuang kemana, itu seperti itu. Ya, jadi apabila GMP dan SSOP itu sudah disusun oleh perusahaan, maka selanjutnya perusahaan itu dapat melaksanakan rencana kerja jaminan mutu atau yang kita sering dengar ya ACC plan. Nah selanjutnya bisa melakukan pelaksanaan ACCP. Jadi untuk materi GMP dan SSOP akan kita paparkan ya untuk pertemuan berikutnya. Nah ini kita sampai sini dulu untuk materi terkait konsep dan standar mutu pangan ya. Baik, ada pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya, kalau tadi kan kita udah berbicara tentang mutu dan juga keamanan pangan. Nah, kira-kira ada atau tidak gitu kaitannya antara keamanan pangan dengan mutu pangan gitu? Apakah pangan yang aman itu sudah pasti bermutu gitu? Mungkin izin jawab ya Ibu. Kalau misalkan tadi kan hubungannya keamanan pangan sama mutu pangan yang baik itu. Jadi kan kalau misalkan produk pangan yang nggak aman itu meskipun kualitasnya baik itu nggak bisa
gak bisa dianggap bermutu tinggi kayak gitu, karena keamanan pangan itu merupakan fondasi dari seluruh sistem mutu pangan. Betul ya. Jadi pangan ya, meskipun pangan itu bermutu, ya, tapi kalau pangan itu berkualitas baik, tapi kalau pangan itu tidak aman, ya itu tidak bisa disebut bahwa pangan itu bermutu. Ya, karena yang pertama itu keamanan pangan itu sebagai fondasi ya, dari mutu seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi ya teman-teman? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke diskusi kelompok ya. Silakan mungkin dibagi berapa? Tiga kelompok ya. Bagi menjadi 3 kelompok. Silakan kalian diskusikan mengenai soal pada slide ini. Jadi ini kita berangan-angan ya. Jika kalian menjadi seorang pelaku usaha ya, kalian jadi pengusaha di bidang pangan ya. Bagaimana kalian merencanakan perusahaan kalian ya dalam kaitannya dengan penerapan jaminan mutu produk yang dihasilkan. Ini bukan perusahaan ya, tapi kalian sebagai pengusaha ini gimana membuat suatu produk yang mutunya produk kalian itu terjamin mutunya ya, kaitannya dengan penerapan jaminan mutu produk yang dihasilkan. Silakan kalian berdiskusi. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Baik, waktu untuk diskusi sudah selesai. Sudah selesai semua ya? Selesai. Baik. Kira-kira dari keempat kelompok ada yang mau menjawab? Izin Ibu, kami dari kelompok 1 izin menjawab diskusi kelompoknya. Jadi di sini kami menetapkan ada 5 rancangan. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan dan sasaran mutunya. Jadi kita harus tahu kebutuhan pelanggannya tuh apa, terus tujuan perusahaan kita tuh apa, sama standar produk-produk yang akan dihasilkan nanti. Kemudian yang kedua itu kita membuat rencana mutunya dari aspek kualitas produk tersebut, standarnya seperti apa, kemudian spesifikasi, serta proses produksi dan pengujiannya nanti. Kemudian yang ketiga itu ada identifikasi pelanggan dan kebutuhan mereka. Jadi kita cari tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan dan konsumen terhadap produk kita. Kemudian yang keempat itu menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi setelah kita tahu apa yang pelanggan mau dan inginkan gitu, kita ciptakan produk yang sesuai. Kemudian yang terakhir itu kita harus memastikan bahwa proses yang ada di perusahaan kita itu menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Begitu Ibu dari kelompok 1. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Aufa dari perwakilan kelompok 2, izin memaparkan untuk langkah kedua, yaitu yang pertama membentuk tim atau divisi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pengendalian mutu. Yang kedua, menetapkan standar mutu yang jelas dan spesifikasi produk yang rinci sebagai acuan. Yang ketiga, melakukan pengambilan sampel produk secara berkala dan uji untuk memastikan apabila produk itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Selanjutnya yang keempat, mengevaluasi hasil pengujian, identifikasi masalah, dan ambil tindakan korektif yang diperlukan. Selanjutnya yang terakhir itu untuk memastikan proses produksi mengikuti standar operasional prosedur atau SOP dan prinsip dari GMP.
Izin menjawab Ibu terkait uji apa saja sih yang bisa dilakukan untuk produk. Setahu saya itu ada 4 uji Ibu, ada uji sensori, uji fisik, uji kimia, dan juga uji mikrobiologis. Untuk uji sensori sendiri itu parameternya meliputi warna, aroma, tekstur, dan juga rasa. Untuk contoh ujinya sendiri seperti uji hedonik untuk melihat kesukaan produk, seperti panelis menilai produk yang disukai. Selanjutnya itu ada uji fisik. Uji fisik ini untuk menilai sifat-sifat dari produk seperti berat jenis. Lalu ada uji kimia. Uji kimia ini bisa parameternya adalah kadar lemak, kadar protein, karbohidrat, terus juga bisa dari abu. Selanjutnya itu ada uji mikrobiologis, ini untuk mengidentifikasi adanya salmonella ataupun E. coli, seperti itu Ibu. Izin menjawab Ibu, perkenalkan sebelumnya saya Fatima, perwakilan dari kelompok 4. Jadi menurut tim kami itu langkah yang dilakukan setelah quality control itu yang pertama ada penjaminan mutu, yang isinya itu penerapan sistem manajemen mutu, isinya itu tentang sistem manajemen mutu yang secara menyeluruh gitu, termasuk dokumentasi, audit, dan juga pelatihan. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap proses produksi dan evaluasi efektivitas sistem manajemen mutu. Kemudian ada peningkatan mutu berkelanjutan, yaitu kita tetap terus melakukan perbaikan dan peringatan mutu berdasarkan hasil evaluasi itu sendiri. Nah, setelah peningkatan mutu yang berkelanjutan, kita juga ada evaluasi dan peningkatan mutu. Caranya itu dengan menganalisis dan mengidentifikasi akar penyebab masalahnya dengan menggunakan alat seperti diagram tulang ikan untuk menganalisis masalah dan mencari penyebabnya. Kemudian penerapan tindakan korektif, yaitu mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah dan mencegah terjadinya kembali, seperti itu Bu. Kemudian yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Nah, di sini itu kita melakukan pemantauan dan evaluasi itu secara terus-menerus terhadap proses dan produk untuk memastikan kualitas yang terjaga, seperti itu Bu. Terima kasih. Tahap ya, kalian paham dulu terkait konsep transparan mutu, kemudian nanti masuk ke GMP, SSOP, kemudian nanti kalian akan belajar HACCP ya, jadi bertahap ya. Jadi alhamdulillah kalian sudah memahami semua untuk materi yang saya berikan hari ini. Ada pertanyaan lagi dari kalian sebelum saya tutup? Cukup. Baik, saya akhiri. Untuk materi nanti akan saya share di Biru, dan untuk presensi silakan kalian presensi di Teraversa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian video PDD UKTPT bidang pengajaran saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.